Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya di Tarekat Al-Mahdi. Yang inti ajarannya adalah melanggar Al-Quran dan hadis akan menciptakan masalah ya. Jadi sesimpel itu. Dan mari kita bahas tentang saham ya. Bagaimana menurut Tarekat Al-Mahdi. Oke, jadi saham ini bisa halal dan bisa haram ya, tergantung ya. Ada 3 aspek yang perlu kita cermati ya. Yang pertama adalah produk. Apakah produknya halal atau haram gitu? Jika produknya halal, maka sahamnya tersebut halal. Jika produknya haram, maka sahamnya haram juga. Jadi yang pertama dicek dulu kehalalan produknya. Contohnya, jika misalnya produknya itu halal, misalnya roti, maka kita boleh membeli sahamnya halal. Misalnya perusahaan pembuat minuman keras, maka sahamnya pun jadi haram ya. Jadi yang pertama kita cek dulu produknya atau bergerak di bidang apa gitu. Kalau misalnya jasa, misalnya pendidikan ya, misalnya sekolah gitu kan. Ya kalau pendidikannya ya sekolah ya halal ya, halal. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat dari sisi pendanaan. Jika mengandung pendanaan yang riba ya, misalnya pinjaman ke bank, nah itu membeli sahamnya pun jadi haram ya guys. Cuma masalahnya pada zaman ini hampir tidak ada perusahaan yang tidak mendapat suntikan dana dari pinjaman bank ya. Hampir semuanya itu ada gitu, jadi memang gak sulit ya. Oke, tapi ya begitulah teorinya gitu ya. Yang ketiga, itu kita lihat dari sisi gue lupa ya. Yang pertama tadi produk. Oh ya, yang ketiga ini cara memainkan si saham. Nah, ini juga penting ya. Jadi kalau misalnya kita beli saham, itu maksudnya kita suka pada perusahaan tersebut ya. Jadi dengan membelinya itu kan sebenarnya kita membeli bagian kepemilikan dari suatu perusahaan kan. Nah, itu boleh halal ya. Namun jika kita membeli saham tersebut itu dengan maksud apa ya, trading ya, ditradingkan ya. Nah, misalnya diprediksi harganya akan naik, maka akan dijual. Atau kalau misalnya ya gitulah, intinya seperti itu, maka itu menjadi haram ya. Kenapa? Karena ada gambling atau goror ya. Jadi itu masuknya ke judi ya. Jadi gitu guys. Jadi kalau misalnya teman-teman membeli saham itu dengan maksud dapat dividen, nah itu boleh ya. Ya begitu guys. Jadi 3 hal ya. Pertama produknya halal atau haram ya. Kalau halal ya berarti sahamnya halal. Yang kedua, sumber pendanaannya itu haram jika ada mengandung unsur riba ya. Dan yang ketiga, cara menggunakan si saham itu ya. Jika untuk investasi jangka panjang gitu ya, mengharapkan dividen, nah itu boleh. Namun jika bermaksud ditradingkan, nah itu goror dan haram ya, karena itu masuknya ke judi. Ya misalnya teman-teman bisa mulai, misalnya gue trading tuh untung ya, mungkin pertama-tama itu dikasih untung ya, 5 juta untung nih, 500.000, 10 juta untung, 1 juta, naik terus, masukin duit ya. Ketika masukin semuanya hilang duit semua, baru bingung ya. Ya gitu guys. Kenapa? Karena ya namanya kita nebak itu, walaupun katanya ada teorinya ya, ada itu kan sulit ya guys. Walaupun kita prediksinya hanya dua arah ya, naik atau turun, itu tetap
kenyataannya tuh kita tuh 50-50 guys. Oke, jadi begitu guys. Saham ya bisa halal bisa haram, tergantung dari 3 sisi tadi ya. Semoga kita bisa fokus ke yang halal ya, bukan karena sok suci gitu ya, namun demi kebaikan kita ya. Kembali lagi pada rumus terkata Mahdi ya, pelanggaran terhadap Al-Quran dan hadis akan menciptakan masalah. Jadi kalau misalnya teman-teman masuk ke ranah goror ya, siap-siap di akhir pasti bangkrut sih, pastilah. Kayak gitu aja. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.